Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Kementerian BUMN yang terhormat, yang saya hormati, Jaksa Agung atau pejabat-pejabat tinggi di Kejaksaan Agung, kemudian para pejabat Dewan Komisioner di OJK, Gubernur Lemhanas, para narasumber, para direksi atau pimpinan BUMN, dan para mahasiswa dan seluruh peserta yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam sebuah acara yang diberi tajuk BUMN Legal Summit 2022. Saya diminta berbicara tentang arah kebijakan pembangunan hukum nasional dalam kaitan dengan BUMN. Saudara, saya ingin sampaikan yang pertama-tama yang penting bahwa salah satu tujuan negara kita itu adalah membangun kesejahteraan umum. Membangun kesejahteraan umum itu kalau teorinya harus didukung oleh 3 hal. Satu, kecukupan ekonomi. Orang bisa sejahtera, tapi tidak cukup ekonomi. Pendidikan yang baik, yang memadai tingkatan dan keahliannya. Lalu yang ketiga, kesehatan. Itu orang baru sejahtera, punya uang, pendidikan tinggi, kemudian sehat. Nah, itu baru orang sejahtera. Nah, saudara, di mana peran BUMN di dalam melaksanakan atau ikut melaksanakan pencapaian tujuan negara, yaitu membangun kesejahteraan umum ini? Ada 2, seperti ditulis di dalam TOR yang dikirim kepada saya. Pertama, BUMN bisa memberi sumbangsih untuk perekonomian nasional. Yang kedua, BUMN bisa memberi sumbangsih terhadap keuangan negara. Nah, itu sebabnya BUMN itu harus baik, harus sehat gitu. Nah, saudara sekalian, sampai saat ini BUMN telah melakukan transformasi agar menjadi lebih efisien, antara lain melalui holding yang dituangkan di dalam 5 pilar. Pilar yang pertama adalah kontribusi terhadap nilai ekonomi dan sosial. Yang kedua, mengusung inovasi model bisnis. Yang ketiga, meraih kepemimpinan teknologi. Yang keempat, mendorong peningkatan investasi. Dan yang kelima, menerapkan pengembangan talenta dalam pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itulah transformasi yang dilakukan oleh BUMN belakangan ini dengan 5 pilarnya itu, sehingga dia telah memberi dampak antara lain adanya peningkatan penerimaan negara dari BUMN. Di sini saya punya catatan bahwa kekayaan BUMN itu sekarang ini asetnya mencapai sebesar 9.000 triliun. 9.000 triliun dengan kontribusi terhadap negara mencapai 1.200 triliun. Ya. Jadi aset 9.000 triliun memberi kontribusi terhadap negara dalam 3 tahun terakhir itu sebanyak 1.200 triliun. Maka mengingat angka yang cukup fantastis tersebut, ya harus dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa operasional BUMN akan mendatangkan keuntungan dan bukan sebaliknya merugikan keuangan negara. Nah, saudara, kenapa ini harus saya katakan? Karena dari aset yang 9.000 triliun, ya, kemudian
kontribusinya terhadap negara 1.200 triliun dalam 3 tahun terakhir ini, tetapi juga ada isu-isu hukum strategis di situ. Ini ada laporan menurut hasil kajian IJW ya, selama periode 2016 sampai 2021, artinya ya 5 tahun, kasus korupsi di BUMN yang sudah masuk dalam tahap penyidikan mencapai 119 kasus dengan 340 orang tersangka. Total kerugian negara dari kasus-kasus itu adalah 47,92 triliun dan tercatat ada 9 kasus tahun 2016 sebanyak 33 kasus ya. Kemudian 2016 itu 9 kasus, 2017 33 kasus, 2018 21 kasus, dan 2019 20 kasus. Nah, pada 2020 ada 27 kasus dan tahun 2021 yang sudah lewat itu sebanyak 9 kasus. Saudara, BUMN yang terlibat dalam kasus korupsi diantaranya ya yang sangat terkenal sekarang ini adalah PT Asuransi Jiwasraya, kemudian PT Asabri, kemudian PT Garuda Indonesia, ada juga PT Waskita Beton Precast dan sebagainya. Nah, ini penting karena begini, kalau saudara minta kepada saya panitia bicara tentang arah pembangunan hukum nasional, maka arah pembangunan hukum nasional di bidang ekonomi itu ditulis di dalam RPJMN, yaitu melakukan penataan regulasi untuk mendukung kemudahan berusaha, melakukan optimalisasi mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan akses layanan keadilan. Hal ini merupakan perwujudan fungsi hukum sebagai alat pembaruan masyarakat atau law as a tool of social engineering yang terkait dengan pembangunan di bidang ekonomi. Nah, saudara sekalian, melihat arah pembangunan hukum di mana di situ supaya ada penataan regulasi, kemudian juga pemberantasan korupsi, efisiensi pengelolaan kekayaan negara dan seterusnya itu, maka pemerintah telah bersikap tegas dan akan terus bersikap tegas. Sehingga seperti saudara tahu, ada orang mengatakan pemerintah Indonesia sekarang ini sepertinya berani mengamputasi tangannya sendiri. Jadi saudara bayangkan di masa-masa lalu tuh kalau ada BUMN rugi dan ada indikasi korupsi disembunyikan agar tidak diketahui orang, ditutup lagi oleh negara, kasusnya hilang. Nah, sekarang enggak, pemerintah dalam rangka penegakan hukum dan profesionalitas serta produktivitas BUMN agar mencapai target untuk mendukung pembangunan kesejahteraan, yaitu sumbangan bagi perekonomian nasional dan sumbangan bagi penerimaan negara, maka pemerintah tidak main-main. Kita tahu misalnya PT Asabri ditindak, Jiwasraya ditindak, Garuda ditindak, dan seterusnya, yang dulu orang selalu mengatakan BUMN itu menjadi perah kegiatan pemerintahan untuk politik yang tidak relevan dengan upaya pencapaian tujuan negara. Nah, sekarang kita lakukan itu semua. Itu sebabnya nanti Pak Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung ikut bicara di dalam
forum ini, dalam summit, legal summit ini, itu saudara sekalian, Kejaksaan Agung itu mendapat tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat sekarang ini dalam penegakan hukum, karena berani dan tegas mengamputasi tangan pemerintah sendiri jika melakukan korupsi. Saudara bayangkan, beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, Kejaksaan Agung itu dalam urutan institusi-institusi pemerintahan, tingkat kepercayaan publiknya ada di urutan ke-8. Pada bulan Juni masih belum ada di puncak, tapi sudah naik dari urutan 8 menjadi tingkat kepercayaan publiknya itu mencapai urutan 4. Nah sekarang kalau dihimpun di antara aparat penegak hukum saja, yaitu aparat penegak hukum itu ada 4, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Nah sekarang Kejaksaan Agung itu ada di urutan pertama, karena dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini sudah melakukan gebrakan-gebrakan untuk menindak BUMN, dan ini akan terus dilakukan terhadap BUMN yang nakal. Ya. Nah, oleh sebab itu, maka BUMN itu harus ikut apa yang sudah digariskan oleh Menteri BUMN yang telah menerbitkan keputusan nomor Per 01/MBU/2011. Ini udah lama nih, tentang penerapan good corporate governance pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri BUMN nomor Per 09/MBU/2012 yang pada intinya menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan good corporate governance secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan operasional untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas BUMN. Dan dari regulasi tersebut diharapkan agar dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam mencapai apa yang menjadi target dalam visi dan misi BUMN, serta mendorong BUMN yang sebelumnya tidak produktif dan cenderung bermasalah bisa kembali lagi meraih image positif dan kepercayaan dari masyarakat. Saudara sekalian, saya ingin memberikan kenyamanan bagi hati saudara-saudara ketika tadi mendengar, wah kok BUMN ditindak terus dengan keras oleh Kejaksaan Agung. Pertama, saudara, yang ditindak keras itu dan akan merasakan akibat yang tidak baik bagi para pengelola atau pengurus BUMN itu adalah mereka yang tidak profesional dan apalagi melakukan atau membiarkan terjadinya korupsi di BUMN. Itu satu. Jadi hati-hati, jangan korupsi saja. Gitu. Kalau saudara berlaku profesional, rugi atau untung, itu pasti Kejaksaan Agung tidak akan melakukan tindakan-tindakan hukum yang akan terkait atau dikaitkan dengan pidana korupsi. Karena begini sebenarnya, prinsip business judgment rules sebagaimana diatur di dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu memberi proteksi hukum bagi direksi yang beritikat baik agar dapat menjalankan kegiatan usaha perseroan dengan leluasa. Jadi kalau itikatnya baik, tidak memain-mainkan hukum, tidak main pembayaran di bawah meja,
tidak berembuk di hotel-hotel atau dengan sandi-sandi tertentu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara curang, maka Anda, para direksi, tidak usah takut. Hukum itu juga ada nuraninya. Hukum itu tidak boleh diberlakukan sewenang-wenang. Nah, itulah yang saya kira harus menjadi pedoman bagi saudara. Satu, profesional agar efisien mencapai tujuan adanya BUMN, visi dan misi BUMN untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sesuai tujuan negara, itu profesional. Itikat baik. Kalau terjadi sesuatu, saudara dilindungi oleh hukum. Tapi meskipun saudara mungkin berhasil membuat keuntungan yang banyak bagi BUMN, tetapi dari bagian keuntungan yang banyak itu saudara melakukan korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka itu bisa ditindak secara tegas oleh Kejaksaan Agung. Itulah memang tugas kinerja hukum, saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu perlindungan hukum semacam ini ya, bagi para direksi akan tetap merupakan solusi untuk menjawab kekhawatiran setiap direksi yang ingin berinovasi. Tadi di dalam pilar-pilar itu saudara juga dituntut untuk berinovasi itu. Sehingga dari inovasi itu bisa mengambil peluang atas ketidakpastian iklim bisnis ya, sehingga menjadi lebih bisa mengambil keuntungan dan mencari peluang yang baik dari ketidakpastian itu, dan itu tidak perlu menimbulkan kekhawatiran adanya risiko tuntutan hukum. Ini penting ini. Satu, pemerintah melalui Kejaksaan Agung sudah menggariskan, meskipun itu BUMN, meskipun itu aparat pemerintah, kementerian, lembaga, dan sebagainya melakukan korupsi, Kejaksaan Agung atau aparat penegak hukum harus bertindak. Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK. Seperti saudara lihat, kita lepas KPK suruh nangkapi pejabat tinggi negara, tangkap aja kalau salah. Kejaksaan Agung menangkapi penjahat-penjahat atau koruptor di BUMN, tangkap saja. Polisi juga buru para koruptor di mana-mana. Itu memang tugas negara. Tetapi juga saudara, kalau saudara beritikat baik, itu dilindungi juga oleh undang-undang. Sehingga nantinya saudara, kalau masalah hukum pidana, korupsi dan sebagainya, itu penyelesaiannya tentu berdasar bukti-bukti material yang bisa ditunjukkan secara logis, disertai juga aturan-aturan yang melindunginya. Jadi saudara jangan takut. Saudara, saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini, ya, itu semua adalah arti penting. Yang saya katakan tadi itu adalah arti penting mengapa Anda semua sekarang melakukan konsolidasi fungsi hukum. Ini kan konsolidasi fungsi hukum kan, Legal Summit ini. BUMN Legal Summit 2022 ini adalah dalam rangka konsolidasi fungsi hukum. Saya punya catatan yang ingin saya sampaikan sebagai bagian-bagian akhir dari keynote speech ini. Saudara, era reformasi adalah era pembalikan dari era Orde Baru yang penuh isu pelanggaran dan permainan hukum. Jadi di Orde Baru itu pelanggaran hukum dan permainan hukum banyak sekali. Sehingga pada saat itu muncul istilah KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme itu eranya Orde Baru. Itu bukan fitnah, itu ada tap MPR-nya. KKN itulah yang menyebabkan pemerintah Orde Baru dijatuhkan. Itu istilah resmi. Lalu pada saat itu di era Orde Baru juga muncul istilah mafia peradilan, di mana putusan pengadilan itu bisa diatur melalui harga-harga tertentu oleh orang yang berperkara, bermain dengan aparat penegak hukum, entah itu jaksa, entah itu hakim,
hakim, entah itu pengacara, entah itu polisi. Dulu di zaman Orde Baru kan begitu. Hakim ditangkap, pengacara terkenal pada waktu itu ditangkap juga karena penyuapan. Gitu. Itu yang disebut mafia hukum, mengatur perkara. Pokoknya perkara ini harus diputus begini, bayarnya sekian, nanti dibagi ke hakimnya sekian, pengacaranya sekian, polisinya sekian, jaksanya sekian. Bagi-bagi. Itu mafia peradilan. Nah, sehingga ciri utama di era Orde Baru itu adalah kolusi dan korupsi serta nepotisme. Bentuknya kalau dalam proyek-proyek itu adalah munculnya markup dan markdown proyek. Harga dinaikkan itu untuk hal tertentu agar orang bisa membayar mahal, tapi bisa diturunkan juga kalau dia yang bisa nangani proyek, keluarga dia dan sebagainya. Nah, itu yang banyak di Orde Baru melalui kolusi antar para pemegang proyek itu. Birokrasinya dulu berbelit-belit, saudara sekalian. Birokrasi berbelit-belit, urusan susah tetapi menjadi lancar kalau dibayar. Dibayar secara diam-diam, dibayar di bawah meja, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, saudara sekalian. Nah, saudara, lalu kita reformasi kan, pada tahun 98 reformasi, yuk ini enggak bagus nih KKN. Lalu muncul pemerintahan baru, produk reformasi. Nah, sesudah produk reformasi ini berjalan, ternyata nih, korupsi masih saja banyak, kolusi masih saja banyak. Ya sampai sekarang jujurnya, makanya kita mengadakan konsolidasi fungsi hukum karena korupsi dan kolusi masih banyak. Mungkin di BUMN juga yang sekarang sedang ditangani Kejaksaan Agung itu, ya itu kan kok sama ya dengan Orde Baru gitu. Sehingga di zaman era reformasi ini, dulu istilah mafia peradilan itu oleh Pak SBY diganti menjadi istilah mafia hukum. Resmi itu Pak SBY di dalam programnya ketika pemilihan presiden programnya, ada 12 programnya. Salah satu memberantas mafia hukum, korupsi, dan pidato presiden juga mafia hukum akhirnya. Karena kalau mafia peradilan itu hanya melibatkan hakim, jaksa, pengacara, polisi. Tapi kalau mafia hukum itu sudah melibatkan banyak orang, pembuat hukum juga, DPR-nya juga, membuat hukum-hukum berdasar pesanan, eksekutifnya juga. Semuanya itu mafia hukum. Rakyatnya juga begitu, memain-mainkan hukum itu mafia hukum. Sehingga dulu Pak SBY membentuk apa yang disebut UKP MH, Unit Kerja Presiden Pemberantasan Mafia Hukum. Resmi nama yang dipakai oleh presiden ini. Saudara, sekarang jaringannya makin meluas ya, ke samping. Dulu zaman reformasi Pak Harto yang direformasi itu kan sebenarnya korupsinya ada di satu tangan, dikuasai oleh Pak Harto, di eksekutif diatur. Sekarang bisa ke samping, eksekutif, legislatif, yudikatif, pusat, daerah. Sekarang korupsi banyak yang melakukannya dengan merasa nyaman sendiri-sendiri, bebas. Kalau dulu zaman Pak Harto ya korupsi tapi disusun melalui jaringan korporatis, semua diatur. Misalnya pemuda ini diberi proyek ini tapi organisasinya dikuasai, petani, ormas, dan seterusnya. Nah, sekarang ini kecenderungannya lebih tidak teratur, dan itu adalah tanggung jawab kita. Itu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dan juga oleh presiden kita, kok bisa terjadi seperti ini gitu. Ini supaya ditata dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini kita menata ini melalui Legal Summit ya 2022 dari BUMN ini. Nah, saudara, itu yang kemudian dirumuskan di dalam isu hukum strategis oleh panitia Legal Summit ini. Saudara sekalian, supaya diingat bahwa apa yang melatar belakangi Legal Summit ini atau BUMN Legal Summit 2022 ini
karena melihat masalah-masalah konkret tadi, isu strategis hukum, yang itu semuanya bertentangan dengan konstitusi, menghambat investasi, menimbulkan kemiskinan massal, kemudian mempertinggi atau memperlebar jarak antara orang kaya, jumlah orang kaya dan orang miskin yang ditandai oleh membesarnya indeks Gini rasio. Nah, saudara, saya ingin mengakhiri pertemuan ini bahwa kalau kita ingin melakukan pembangunan hukum nasional yang arah-arahnya tadi sudah disebutkan itu, maka memang ada 3 pilar secara teoritis menurut Friedman. 1, legal substance, isi aturan-aturannya, ini sudah kita tata. Yang kedua, legal structure, ini sudah mulai ditata oleh Pak Menteri BUMN, oleh Kejaksaan Agung. Dan legal culture, budaya hukum kita, bagaimana kita itu menghayati hukum, bahwa hukum itu perlu bagi kenyamanan kita bersama. Nah, oleh sebab itu saya ingin tutup keynote speech saya ini dengan mengatakan begini: pelaku-pelaku bisnis, para direksi BUMN tidak perlu takut terhadap ketegasan pemerintah selama Anda jujur dan beriktikad baik. Di atas semua itu tentu adalah kesadaran moral kita, sehingga kita hidup berpancasila ini tunduk pada Pancasila. 1, tunduk pada hukumnya, aturan-aturan yang lahir dari Pancasila. Yang kedua, tunduk pada ajaran-ajaran moralnya, yaitu nilai-nilai kehidupan bersama yang belum dituangkan menjadi hukum. Itulah nilai moral dan etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.